Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran literasi numerasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang literasi numerasi khususnya di sekolah dasar. Nah, yang pertama, kita harus tahu apa sih maksud dari numerasi. Nah, numerasi adalah kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, dan menggunakan konsep-konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada anak sekolah dasar, numerasi ini tidak hanya mengajarkan angka, ya, tetapi mencakup berbagai aspek seperti pola, urutan, pengukuran, dan pemecahan masalah sederhana sampai pengambilan keputusan seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi numerasi. Ada beberapa fungsi numerasi ya. Yang pertama adalah memahami dan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, numerasi itu bisa membantu anak mengerti konsep bilangan dan penerapannya. Misalnya, anak dapat menghitung uang, membaca jam, mengukur panjang, atau memahami banyaknya benda. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah melatih penalaran dan berpikir logis. Bagaimana maksudnya? Nah, dengan numerasi, anak belajar menganalisis pola, menyusun strategi, dan mengambil keputusan berbasis data atau angka. Dan ini menjadi dasar kemampuan dari berpikir kritis. Nah, yang ketiga, fungsi numerasi itu adalah menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, numerasi ini membekali anak keterampilan memecahkan masalah matematis dan non-matematis. Seperti misalnya membagi kue sama rata ya secara adil atau misalnya membagi buah apel sama banyak, terus memperkirakan waktu tempuh, kapan akan sampai dan menentukan pilihan termurah misalnya saat anak jajan. Itu merupakan salah satu dari fungsi numerasi untuk memecahkan masalah. Nah, yang keempat, ternyata numerasi juga bisa mengembangkan literasi finansial awal. Nah, jadi kemampuan numerasi itu membantu anak mengelola konsep dasar keuangan, mengenali uang, ya, menghitung kembalian, memahami nilai versus harga, serta membuat pilihan ekonomi sederhana. Misalnya seperti yang tadi ya, bisa menentukan uangnya berapa, bisa dipakai untuk membeli apa dan apakah ada kembaliannya atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, yang kelima adalah meningkatkan kemandirian belajar. Ya, jadi anak yang memiliki numerasi ini akan lebih baik dan lebih percaya diri karena mampu mengikuti pembelajaran lain. Jadi dengan pemahaman numerasi dia juga bisa mengikuti pembelajaran lain seperti misalnya IPAS ya, olahraga, misalnya seni, bisa menentukan ritme, ya, menentukan pola, menentukan tangga nada, misalnya ya, berapa banyak ketukan dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, numerasi juga berfungsi untuk mendukung penguasaan kurikulum Merdeka dan AKM yang sekarang sedang in ya. Nah, jadi numerasi ini menjadi kompetensi minimum yang diukur dalam AKM. Fungsi numerasinya itu adalah untuk memastikan anak untuk apa? Yang pertama, harus memahami konteks. Yang kedua, harus bisa membaca data. Yang ketiga yaitu memecahkan masalah dan yang keempat adalah menafsirkan informasi numerik. Nah, yang terakhir, fungsi numerasi bagi anak sekolah dasar adalah anak mampu menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Nah, numerasi ini membuat matematika terasa bermakna karena digunakan dalam bermain, ya, misalnya memasak, berbelanja, menghitung jarak, dan membaca grafik cuaca. Nah, jadi numerasi ini sangat berfungsi untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk mengenalkan konsep bilangan secara menyenangkan, membangun pemahaman hubungan antar objek, melatih kemampuan mengelompokkan, mengurutkan, mengembangkan keterampilan motorik, ya, kognitif melalui permainan angka, misalnya. Terus mendorong eksplorasi dan rasa ingin tahu terhadap dunia sekitar melalui konsep matematis. Nah, materinya apa saja sih? Di sini ada konseptual ya. Matematika di sekolah dasar itu ada bilangan, ada operasi hitung, pecahan dan desimal, pengukuran geometri, serta data dan grafik. Selanjutnya, kemampuan proseduralnya apa saja? Ada langkah-langkah perhitungan, mengkonversi satuan, dan menyusun strategi pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah pengukuran. Ya, pengukurannya apa saja? Ada interpretasi data, membuat keputusan, ya, estimasi berpikir logis, menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, yang terakhir ternyata ada penalaran dan penerapan. Ya, ini sama ya seperti yang tadi pengukuran,
Maksudnya penalaran dan penerapan ya, ada interpretasi dasar, membuat keputusan, estimasi, berpikir logis, dan menyelesaikan masalah yang kontekstual. Nah, terus ada materi numerasi di berbagai kelas ya, karena ada 3 fase kan. Kalau misalnya di sekolah dasar ada fase A, fase B, dan fase C. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di kelas 1, 2 ngapain saja ya, ngapain aja gitu misalnya. Nah, di sini ada membaca bilangan, ya, penjumlahan pengurangan, konteks nyata, membandingkan panjang, berat, mengenal bentuk, dan membaca piktogram sederhana. Nah, di fase B itu ada apa saja? Ada operasi campuran, ya, ada pecahan sederhana, menentukan keliling, membaca grafik batang, dan menentukan atau menemukan pola bilangan. Nah, di fase C-nya ada apa? Ada operasi pecahan dan desimal, ada persentase, ada luas bangun datar, ada grafik garis, ada min, median, ataupun modus, ya, ada penalaran dan pemecahan masalah yang kompleks. Nah, yang selanjutnya cara mengajarkan numerasi di sekolah dasar. Ini ya, ada beberapa materi yang harus diajarkan di sekolah dasar dimulai dari bilangan sampai ke pemecahan masalah kontekstual. Nah, terus dalam numerasi itu kan meningkatkan kognitif AKM, penguasaan terhadap kurikulum merdeka, ya. Apa saja sih level kognitifnya itu? Nah, di sini ya, yang pertama itu ada knowing. Knowing itu apa? Knowing itu mengetahui, ya. Misalnya mengenal fakta, rumus, konsep dasar, ya, membaca grafik dan mengenali ukuran. Terus ada applying. Applying itu apa? Mengaplikasikan, ya. Applying, mengaplikasikan misalnya menggunakan konsep dalam situasi nyata, contohnya menghitung diskon, ya, selisih waktu, jarak tempuh, kayak gitu. Terus misalnya mengukur jam, ya, dan lain sebagainya. Terus ada yang ketiga adalah reasoning atau menalar. Nah, ini untuk apa? Untuk menyusun argumen, strategi, dan juga menentukan solusi. Contohnya perbandingan data, analisis grafik, dan pola. Nah, prinsipnya apa sih? Prinsip penilaian numerasi. Yang pertama itu harus otentik, ya, harus sesuai dengan kehidupan nyata. Terus harus berkelanjutan. Kenapa? Karena harus dilakukan terus-menerus dan harus objektif, ya, menggunakan rubrik yang jelas, ada kriterianya gitu ya. Nah, terus akurat ya, berbasis bukti dan mendorong berpikir tinggi atau HOTS ya. Nah, penilaiannya bisa kayak gimana? Penilaiannya itu bisa penilaian harian, ya, bisa PTS atau PAS, terus ada proyek numerasi, ada LKPD, ya, berbasis konteks dan soal-soal AKM. AKM itu apa? Asesmen kompetensi minimum. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, penguatan numerasi sejak sekolah dasar ini sangat penting karena membangun fondasi berpikir logis dan pemahaman matematika yang positif, ya. Jadi pendidik di sini, calon-calon guru masa depan perlu kreatif dan fleksibel dalam mengintegrasikan numerasi dalam berbagai aktivitas sehari-hari anak, sehingga mereka tidak hanya bisa misalnya operasi hitung, tetapi mampu mengaplikasikan makna dari penjumlahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.